Di depan apotek St. George London yang terletak di sebuah jalan kecil di pusat kota itu, ada seorang pengamen. Pada waktu itu boleh hampir dikatakan belum ada musik di radio-radio, sehingga orang akan senang sekali bila ia lewat di jalan itu. Karena sambil berjalan mereka dapat menikmati musik. Demikianlah setiap siang para karyawan kantor, pedagang kelontong, dan para wanita singgah di tempat itu, di mana si tua memainkan biolanya. Mereka meletakkan uang sen ke dalam topinya di atas kursi lipat yang ada di sampingnya. Si tua itu dengan ramah menganggukkan kepalanya yang sudah dipenuhi uban dengan rasa terima kasih. Ia mengenakan sebuah mantel panjang berwarna hitam dengan dasi yang terikat rapi pada kerah bajunya. Wajahnya yang jenaka selalu tercukur rapi dengan sedikit bedak di sekitar dagunya. Sedikit pun tidak nampak bahwa ia seorang pengamen miskin yang mengharapkan sedekah. Seakan-akan ia hanyalah seorang pemain biola yang ingin mempertunjukkan kemampuannya dan ingin sekedar menyemarakkan kota suram yang penuh pabrik itu. Pemilik apotek menikmati lagu-lagu yang dimainkannya. Dalam waktu singkat, ia mulai menyukai lagu-lagu itu, bahkan mulai merasa kesepian bila si pengamen kebetulan tidak muncul. Si pengamen ini merasa gembira dan menyambut dengan tangan terbuka ketika pemilik apotek menyatakan keinginannya untuk berkenalan. Pada suatu saat, si tua ini menerima hadiah dari Balak Keselamatan, yaitu selama seminggu ia boleh ikut makan siang di dapur umum. Karena itulah ia minta kepada pemilik apotek agar boleh menitipkan biola, topi, serta kursi lipatnya di apotek sampai ia kembali. Si apoteker merasa gembira bila ia dapat berbuat sesuatu untuk sahabatnya ini, sehingga dengan senang hati ia mau menyimpankan peralatan sahabatnya ini selama ia sedang makan siang. Pada suatu hari datanglah seorang pria bersama wanita ke apotek itu. Sang laki-laki rapi dan bersikap sebagai orang baik-baik, tapi tampaknya sangat gugup. Ia minta obat penenang dan segelas air. Kawan wanitanya cantik, tampaknya khawatir akan keadaan laki-laki itu. Waktu ia minum obat, terlihat olehnya biola yang terletak di belakang meja. Dengan aksen bahasa asing, ia bertanya, mengapa alat ini berada di sini? Si pemilik apotek itu pun tanpa berpikir apa-apa segera menceritakan tentang pengamen di depan apoteknya. Biola itu dipegangnya. Tentu saja tak ada alasan bagi si pemilik apotek untuk mencegahnya. Dengan sekali gesekan dapat diketahui bahwa orang asing itu pandai memainkannya. Pemilik apotek itu menyaksikan bagaimana wanita dan laki-laki itu saling berpandangan dengan terkejut setelah mendengar suara biola itu. Cepat-cepat ia membuka rompi serta topinya dan membenarkan letak biola di dagunya dan mulai memainkannya. Ia memainkan double string dengan penuh gaya seni. Wajahnya memperlihatkan keseriusan. Pemilik apotek berdiri terpukau, sedangkan wanita itu memandang laki-laki kawannya dengan kagum. Para karyawan apotek itu terpukau dengan alunan musiknya. Setelah itu pemusik mengakhiri permainannya, ia melemparkan pandangannya ke arah sang wanita. Keduanya melihat ke dalam badan biola. Sambil mendekap biola tersebut, di dadanya laki-laki itu bertanya, "Di mana pemilik biola ini?" "Di Balak Keselamatan, ia boleh makan siang gratis di sana," jawab pemilik apotek. "Saya harus memiliki biola ini. Orang itu harus mau menjualnya kepada saya. Ia tidak tahu betapa berharganya biola ini. Ia pasti tidak mengetahui hal ini, kalau tidak mana mau ia mengamen. Bagaimana mungkin sebuah Stradivarius Cremonensis tua suaranya lebih bagus dan lebih bersih daripada biola saya. Saya ingin membelinya. Bagaimana pendapat Anda? Apakah mungkin ia mau menjual biolanya ini kepada saya?" Si pemilik apotek mengangkat bahunya tinggi-tinggi. "Saya akan membayar berapa saja sebanyak yang dimintanya." Tiba-tiba si wanita nyeletuk, "Hati-hati Sasha, kalau dia tahu siapa kamu sebenarnya, maka boleh jadi tuntutannya tak akan kira-kira." Wanita itu pun menjelaskan pada orang-orang di sana siapa sebenarnya yang sudah mempersembahkan konser gratis itu. Sasha Wronski. Esok malam ia akan bermain dalam konser di hadapan Duke of Wellington. Sebelum ia meneruskan ceritanya, laki-laki itu menyuruhnya diam. Dia tampaknya sudah menemukan ide bagaimana agar penjualan itu dapat berhasil. Si pemilik apoteklah yang harus membeli terlebih dahulu biola itu dari si pengamen. Itu usul yang dipandang sebagai satu-satunya jalan yang terbaik. "Jangan sebut-sebut nama saya, katakanlah saja saya ini seorang penggemar musik yang ingin membeli biolanya. Pemiliknya tak akan ditipu ataupun dipermainkan. Tentu saja saya akan membayarnya dengan harga yang fantastis. Atau boleh dikatakan harga yang hebat. Saya kan tidak ingin merugikan kawan yang miskin. Saya harap Anda percaya kepada saya atau..." "Oh, tidak, potong si pemilik apotek.
Tetapi sampai batas berapa penawaran Anda? Si ahli musik berpikir sejenak. Diambilnya lagi biola itu dan ditimang-timangnya seakan ingin menyesuaikan berat dengan harga biola itu. Sampai 250 pound sterling. Sebanyak itu kah? Seru si pemilik apotek dengan terkejut. Direktur apotek itu juga terkejut. Sampai 260 pound sterling juga boleh. Yang penting jangan sampai penjualan ini gagal. Saudara akan memperoleh 10% dari penjualan ini. Pemilik apotek menolak. Tentu saja tak bisa. Saudara pikir saya ini apa? Saya seorang apoteker dan bukan pedagang biola. Saya rasa ini bukan hal yang dapat menyinggung harga diri, kata wanita itu. Anda hanya menjadi perantara dalam pembelian biola ini. Berilah harapan pada suami saya, si anak beruntung yang sudah biasa memperoleh apa saja yang diinginkannya. Wanita itu pun tertawa. Selain itu, saudara akan menolong seorang kawan yang miskin, yang sangat membutuhkan uang. Ayo, terima saja. Pemilik apotek ternyata setuju. Ia berjanji akan melakukan sedapat mungkin apa yang dapat dikerjakannya demi memperoleh biola tersebut dari orang tua itu. Kemudian mereka pun pergi. Sampai di pintu, si ahli musik masih melemparkan pandangannya pada biola yang berharga itu. Pemilik apotek menunggu kembalinya pengamen itu dan ia mengisyaratkan pegawainya agar membiarkan ia sendiri menyelesaikan persoalan itu. Betapa terkejutnya ia ketika ternyata pengemis itu menolak uang kertas yang akan diberikan kepadanya. Tidak, biola ini adalah segalanya. Kawan yang paling baik yang menolong mencari sesuap nasi setiap hari dan juga merupakan anggota keluarga. Tidak, uang bukan segalanya. Dengan jengkel pemilik apotek memaksa. Dengan uang ini saudara dapat membeli biola sebanyak yang saudara kehendaki. Ayolah, mau apa lagi? Kembalikan biola saya mau pergi. Dengan agak keras pengamen ini meminta biolanya kembali. Biola itu pun dikempitnya seakan ingin melindunginya dan bergegas ingin meninggalkan apotek itu. 260, kata pemilik apotek itu. Sambil berjalan menuju pintu, orang tua itu mengeluh. Mengapa tidak saudara biarkan saya membawa biola ini? Mengapa saya harus menukarkannya dengan uang? Apakah saudara memiliki uang sebanyak itu? Apa yang saudara kehendaki dari saya? Dengan biola inilah dulu kakek saya bermain di Czerkoscielo di depan kaisar. Ayah saya di Petersburg dan saya sendiri pertama kalinya menjadi dirijen 8 tahun yang lalu di Beograd. Ia terdiam dan menganggukkan kepalanya. 270 pound sterling, kata pemilik apotek itu, dan yakin bahwa dengan jumlah ini penolakan makin mengendur. Orang tua itu duduk di atas kursi lipatnya. Dengan 270 pound sterling, saudara tidak perlu lagi ngamen di jalan. Tiap hari dan di mana saja saudara dapat makan kenyang seperti di dapur umum. Baju baru, alat pemanas, kurang senangkah hidup demikian? Apakah saudara tak gembira dapat bermain pada suatu orkes memiliki kedudukan yang lebih terjamin? Si pengamen tua ini pun memandangnya. Apakah saudara yakin mereka mau menerima saya dengan umur saya yang sudah tua ini? Jika saudara mau, sekarang pun bisa. Saudara akan tampak sejajar dengan para pemain filharmoni. Ayolah, tanda tangani kwitansi ini sebagai tanda bahwa telah menerima uang kontan 270 pound sterling untuk biola ini. Bergembiralah dengan peristiwa tak terduga yang menggembirakan ini. Pengamen itu menandatanganinya dengan nama Angelo Sky. Dengan hati-hati ia membeberkan uang kertas itu di mukanya dan menghitungnya. Pemilik apotek menasihatinya agar sebaiknya ia masukkan saja uangnya itu ke bank, karena berbahaya membawa-bawa uang sebanyak itu. Rekening koran, Bang? Apakah saudara yakin mereka mau memberikannya kepada saya? Dengan uang, orang dapat memperoleh semuanya, kawan. Pemilik apotek tertawa dan mengantarkan kepergian orang tua itu yang sekali lagi mengambil biolanya, mengusap-usap seperti akan berpisah dengan seorang kawan lama tercinta dan tak akan bertemu lagi selamanya. Setelah itu ia meletakkannya kembali dengan sedih dan meninggalkan apotek itu. Pemilik apotek itu menyimpan biola berharga itu dalam lemari besi dan meletakkan juga kwitansinya, sambil menunggu diambil oleh ahli musik yang demikian keras keinginannya untuk memiliki biola itu. Pemilik apotek itu menunggu berhari-hari, bahkan sampai beberapa lama lagi ia menunggu si ahli pemain biola Sasha Ronsky. Pencarian oleh polisi ternyata sia-sia saja. Biola itu hanya sebuah biola murahan belaka. Tidak ada konser untuk Duke of Wellington. Tidak ada bank yang memberikan rekening koran atas nama Angelo Sky yang miskin, dan bala keselamatan tak pernah mengundang seorang pengamen bernama begitu. Penipuan semacam ini selanjutnya menjalar di seluruh Inggris. Mereka muncul di selatan, mereka juga muncul di pantai utara dan kemudian ke Prancis. Mereka selalu lepas dari incaran dan tak pernah meninggalkan jejak, sehingga pencarian terlambat. Beberapa lama kemudian orang menduga
bahwa para penipu ini dibackingi oleh badut musik Romeo Plum dan Julia. Tetapi grup ini sudah lama tidak mengadakan pertunjukan lagi dan kini sudah dilupakan orang.